La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la ilaha illa ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Wa qala Allah fi ayatil ukhra ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Wa qala Allah fi ayatil ukhra kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu wabil khusus Yayasan Amal Terbaik yang sudah beberapa kali kerjasama dengan Masjid Agung Al-Ruwah dalam upaya mengembangkan dakwah, mencari jurus, mencari alternatif, membuat narasi dan lain-lain tentang dakwah masa kini berhadapan dengan globalisasi, media sosialisasi, era digitalisasi, dan lain-lain. Sisi yang lain silakan disusun sendiri. Saya ikut bersyukur pada pagi hari yang dingin. Ini bukan sejuk lagi, dingin. Makanya penampilan saya tidak pakai jas dan tidak pakai sorban. Lagi tiris kan. Kemarin sore di Kiara Condong, tadi malam Mabit, jam 1 di Aljabar, baru pulang dari Akhir. Jadi lumayan rada lungsor. Tapi saya di dalam rangka kerjasama oleh Kang Saleh Muslim harus bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Tadi saya ditanya kurikulum vitae, katanya. Saya tidak sempat buat dan membuat pun sudah lama. Tapi paling tidak, kayaknya seperti kayak merpati. Saya Saud Effendi, Subang, 10 Februari 1950 di Rapot. Padahal sesungguhnya saya lahir tahun 47, 1947. Lumayan terus ika-ika. Sudah kepala 7. Ada yang sudah kepala 7 di sini, bapak-bapak, ibu-ibu? 7 berapa, Kang? 72. Saya masih 75. Masuk Januari sekarang. Cucu baru 4 karena anak saya sedikit, hanya 3. Istri 1. Kata ibu nih baru 1. Jadi ibu yang cerita ya, bukan saya. Terima kasih, Bu. Alamat saya Jalan Sari Mekar, Blok 4, Kelurahan Sarijadi, di Gawir, Surya Setra. Pendidikan terakhir S2 di UIN Sunan Gunung Jati. Belum IAIN, belum jadi UIN dulu. Di birokrasi saya juga disekolahkan oleh negara di Landrik, jadi sarjana administrasi. Yang ngerti lah urusan sedikit-sedikit
jurus-jurus KPK. Pekerjaan, aduh susah ya bicara pekerjaan. Saya termasuk orang yang tidak pernah melamar kerja mungkin, tapi diminta kerja. Gara-gara ngajar anak-anak, saya ditarik oleh Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kota Bandung, Profesor Dr. Tubagus Hasanuddin. Karena anaknya diajari saya bisa baca Quran, dan saya bicara mau pindah ke Subang, mereka keberatan. Jangan ditinggalkan anak-anak, sudah kerja dengan saya saja. Lamaran baru dibuat sudah 6 bulan dan itu pun diminta. Perpajakan dan Retribusi Kota Bandung, tulang punggung income Pemda. Padahal sarjana saya PAI Tarbiyah di IN Sunan Gunung Jati, kok bisa di Pemda? Keajaibannya. Saya juga disekolahkan oleh negara di Landri, sarjana Nusa. Saya tidak mengambil doktor dan lain-lain karena saya banyak bergumul di masyarakat, jadi pas rada berat mikirnya kan. Pekerjaan saya dari mulai situ, tetapi saya sebagai pegawai negeri tidak puas dengan bolak-balik jadi pegawai negeri. Ke kantor, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pensiun. Tidak itu yang saya pakai. Pulang dari kantor saya ke Unisba ngajar. Pulang dari kantor saya ke Unpas ngajar. Saya malah 3 tahun asisten Profmiftah di ITB. Pulang dari kantor. Apalagi di dunia organisasi. Pulang dari kantor rapat sampai jam 9 malam, 11 malam dan seterusnya. Di perserikatan. Pensiun saya turun ke politik. Termasuk inisiator pertama pendirian PAN Kota Bandung. Waktu Amin Rais sedang di puncak. Beda dengan Amin Rais hari ini. Qadarullah, karena saya inisiator dan saya dipilih oleh 48 partai menjadi ketua pemilu 99. Kalau sekarang KPU tingkat daerah itu, kalau dulu PPD 2 tingkat provinsi, PPD 1. KPU hanya Kang Rudini di Jakarta. Tapi sekarang sampai tingkat daerah juga KPU. Yang namanya ngurus pemilu 99, wah luar biasa. 32 tahun oleh Kang Soeharto tidak boleh bunyi, pas reformasi boleh bunyi, segala dibunyi, segala ditampol. Demo tiap hari. Baru tadi kekang 30 udah lepas tidak gudogannya. Saya kira bapak-bapak sangat mempelajari perjalanan ini. Dan saya termasuk yang menikmati, bukan mempelajari. Saya pernah juga termasuk yang dikerangkeng oleh Kang Soeharto. Qadarullah, saya jadi legislatif. Salah seorang wakil ketua DPRD Kota Bandung dari PAN. Politik praktis. Saya tadinya melihat politik itu lempeng, bager, halus, ternyata di tengahnya banyak rimba raya seperti di tengah-tengah hutan belantara. Yang di situ ada maung, ada harimau, kucing kering, kucing garong dan lain-lain. Kemudian dia tadi Pak Saleh dari rawe sana kurikulum kita. Dan ini garis besar seperti 10 tahun saya di legislatif Kota Bandung, ikut berkiprah, membaur, menyatu di politik praktis. Politik itu kan dulu ada politik yang teoritis, ada yang praktis. Jebolan Unpad di sosial politik sospol itu hebat politik. Tetapi di politik praktis kadang beda, nyambung. Ada yang di politik, di partai ngurus dari ranting, kemudian ke cabang dan seterusnya. Beda dengan di kampus dan seterusnya. Dan hari ini sudah pensiun saya. Pensiun pegawai negeri saya tahun 99. Lumayan keselami. Tapi hari ini masih bisa nyetir Bandung Jakarta insya Allah. Alhamdulillah dari kecil saya tidak kopi, tidak rokok. 74 tahun bisa tenis. Maka memang lo bisa akan duitnya kena angkot.
Itu sekelumit saja, sekedar diketahui bahwa karena tugas dan amanat dari Kang Saleh harus ada kurikulum vitae. Jadi siapa Saud Effendi? Dan hari ini saya diamanati oleh wali kota menjadi kuncen Masjid Agung Al-Uwa. Tiap hari saya ada di sini. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, malah ada semalam suntuk. Kalau malam mabit seperti tadi malam atau malam Bandung berzikir atau apa, saya semalaman mengawal kegiatan di masjid. Dan saya ingin masjid itu bukan sekedar tempat ibadah dalam arti ritual, ritus spiritual pribadi dengan Allah, tapi juga harus menjayakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, season saya hari ini lebih banyak bicara tentang masjid sebagai sebuah lembaga dakwah. Islam tidak pernah jaya dari kantor, Islam tidak pernah jaya dari sekretariat, tidak pernah jaya dari DPR, tidak pernah jaya dari istana, tapi Islam jaya dari masjid. Masjid Nabawi sentral pembinaan, sentral kegiatan, sentral aktivitas, sentral penyelesaian masalah-masalah umat, problem-problem masyarakat dan lain-lain. Masjid. Oleh karena itu sasaran saya akan di situ. Itu yang kedua, sekedar diketahui saja. Saya juga ingin tahu bapak-bapak itu siapa gitu kan. Supaya benar di jalan atau berjamaah bersama dan lain-lain. Saya diberi judul oleh Kang Saleh keutamaan dakwah. Saya kira ini luar biasa ya. Tadi tagline-nya kan luar biasa itu. Dai khairul ummah gitu kan. Dai umat terbaik. Takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya. Oleh karena itu saya ingin bercerita saja. Nanti boleh kalau ada sempat waktu kita diskusi. Saya dititip oleh wali kota untuk membangun masjid ini, bangun fisik, bangun kemakmuran sebagai sebuah lembaga dakwah. Satu-satunya yang paling strategis itu masjid. Minimal 3 hal di masjid ini. Saya pernah termasuk yang kursus di Menjalan dan di Kulir Langit, yang masjid bilioner itu. Dan yang Joko Karyan itu adalah sahabat saya, salah seorang pendiri PKPMI dulu, Asep Yasser itu, yang di Joko Karyan itu. Yang sekarang ini kekayaannya sudah miliaran. Puluhan kos-kosan, belasan rumah yang dikontrak-kontrakan, dan sekarang sedang penyelesaian hotel di Kaliurang. Masjid Joko Karyan. Apakah Masjid Agung Al-Uwa bisa seperti itu? Ada cerita nanti. Tipologi masjid itu kan rupa-rupa ya. Ada masjid komplek, di komplek ya itulah berjamaahnya hebat itu subuh lohorwe 7 sab. Cuman kalau 7 sab dibawa ke Al-Uwa sasabnya 100. Jadi sasabnya dibawa ke At-Taqwa mah modal. Itu 100 itu barisan kita. Cuman kemarin waktu pandemi jadi 50%. Bagi kudu di cakraan. Rudetnya dan cakra ini. Coplok ganti deui, bisi wali kota ka dieu, ya macam-macam. Padahal Oden sangat menyerahkan. So, bahasanya ini kan dari sisi umur memang di bawah saya gitu ya. Jadi saya kedekatan 10 tahun itu Akang Ayi bahasanya. Kang titip masjid. Wah, saya kan lagi sibuk kan itu dia urus dia meresan amal usaha, membina panti. Saya membina 24 panti di Bandung ini, panti asuhan. Ada yang bayi, ada yang SD, ada yang remaja, ada yang usum di tikah-tikahkan segala beli anu bari daftar, mana kasih puri. Tapi nunggu jangan gini. Terus kalau istri mau ayahnya juga interogasinya panjang gitu. Dan sebagainya. 3 kali minta saya untuk titip masjid, 4 kali turun SK wali kota. Dia menghargai teman-teman yang sangat menghargai dengan apa yang kita lakukan. Saya bergabung di Masjid Agung Al-Uwa.
yang pengurusnya pada saat saya masuk 59 orang. Wah, lebih bisa itu ya mau Allah kejo. Sekarang saya kecil tinggal menjadi 39. Nggak tahu nih ke depan itu bisa lebih kecil lagi. Cari yang potensi-potensinya luar biasa. Saya kebanggaan di mana-mana, termasuk di Al-Quran. 3 fungsi mestinya minimal. Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Bapak-bapak boleh nambah. Pertama, masjid itu adalah Baitullah. Tentu Baitullah adalah sangat strategis untuk membina umat, untuk merekrut umat, untuk membangun donatur, untuk mencerahkan umat, masyarakat dan lain-lain. Mubalik memang dari mimbar ke mimbar dan seterusnya, tapi menurut saya mubalik itu harus punya basis. Dan basisnya adalah masjid. Saya tanya ke Pak Soleh di mana basisnya, ada Baitullah, tempat beribadah dalam arti makhluk. Baca Quran di situ, sholat di situ, etikaf di situ, berdoa di situ, curhat ke Allah di situ, cerita buku, tobat karena lupa dosa juga di situ, qiyamul lail di situ, muhasabah di situ, mabit di situ, dan segala macam. Belajar Quran, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof, dan lain-lain. Baitullah, rumah Allah. Jadi tempat yang paling banyak disebut nama Allah adalah masjid. Kita juga nyebut nama Allah di rumah, berdoa ya, atau di lantai atau di mana. Tapi yang paling banyak adalah di masjid. Adzan saja sabar kali saja. Takbir wae sholat waktu buat sabar. Yang paling banyak oleh karena itu yang paling bersinar, yang paling strategis, yang paling fundamental. Dan menurut saya para dai wajib jadi pengurus masjid. Pembiaya masjid di tetangga apa bapak ibu segala macam, jadilah pengurus di situ. Untuk mengembangkan ilmunya, untuk mencerahkan umat, untuk membangun masyarakat. Akarnya di situ. Partai politik Islam kan akarnya kalau tidak di masjid di mana coba? Yayasan-yayasan Islam kalau tidak punya masjid di mana coba? Banyak kan? Tapi kalau punya masjid di situ akan berkembang. Itulah Joko Karya menyebar kemana-mana. Masjidnya nggak gede-gede itu. Kalau sekarang sudah mulai nambah parkir yang sebelah depan kanan itu sudah kebeli. Jadi kan parkir di rupak itu dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti Pak Soleh survei studi ke Joko Karya. Saya kira ada bapak dan ibu yang sudah pernah ke sana. Itu jadi role model. Saya tempoh hari mengadakan seminar nasional tentang kemasjidan. Mungkin ada bapak dan ibu yang ikut. Saya bilang role model masjid yang bisa kita contoh mana? Saya bilang ambil saja Joko Karya. Cuma harus ada model. Bagaimana membangun jemaah, bagaimana mengurus umat, bagaimana membangun donatur sehingga orang percaya. Bro, kalau orang sudah tersentuh, hayang naon wae gini pasti ikut. Cancel bukan saja isinya 2.000, kan orang cancelnya 2.000. Kalau cuma ordernya surga 2.000. Kalau ibu buka loket ada disebutkan. Kalau orang baru itu berburu dia juga. Dicoba karya itu luar biasa. Itu harus ada dulu. Yang pertama Baitullah. Apalagi dai harus jadi ahli masjid. Nah, dai antara ke masjid tekaci kangen tuh. Amar ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan sebagainya. Banyak ulang-ulang itu dalam Al-Quran. Kalau tidak berangkat dari masjid atau kalau tidak punya basis masjid, bagaimana manajemennya, bagaimana administrasinya, bagaimana membuat kekompakan di tengah-tengah pengurusnya, dan sebagainya, dan terasa oleh alam sekitarnya, tetangganya, insya Allah maju. Baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Oleh karena itu masuk ke masjid dan masuk ke rumah beda kan? Ada etika. Ulah sembarang melangkah dan mengkulut tahiyatul masjid, sunnah Rasul.
Dan itu harus menjadi kultur pada dai, tahiyatul masjid, datang ke masjid. Kalau datang ke rumah tidak ada tahiyatul bait. Tahiyatul baitullah. Di situ ada Quran yang dibahas, di situ ada hadis yang dibahas, di situ ada diskusi tentang segala macam aspek kehidupan manusia. Bukan saja urusan fikih, urusan sholat, zakat, saum haji dan seterusnya, tapi urusan sederhana. Baitul. Kemudian yang kedua, baitul mal masjid. Menghimpun dana di masjid. Saya pakai teori sederhana di Masjid Agung Al-Quran. Pendapatan 10 juta, simpen 25%, pakai hidup, mengelola kegiatan segala macam 75%. Yang 20% disimpan, jangan diganggu. Kecuali betul-betul mepet sekali. Tolong diganggu ya. Malah bila perlu disimpan kabang aja, udah bisa dicopot. Nanti dicopotnya di akhir. Jadi kekayaannya yang 20% maju naik ke atas tiap bulan, yang ini bisa hidup. Saya kira dalam dunia rumah tangga begitu ya Bu ya. Ibu-ibu kalau dapat rezeki dari si Akang kan tentu WCM. Simpan, walaupun sedikit, tapi rutin. Saya berlakukan di masjid. Alhamdulillah, iya gereja dikeres bari keke. Asal ulah patut bisa dijalikeun. Tapi untuk mengelola kegiatan, apalagi kemarin musim pandemi, mual poe meser tisu, mual poe disinfektan, mual poe sanitizer, mual poe meser sabun. 34 PC yang ada di sini kurang kene pasang deui keran di hareup tempat wudu. Belah kiri, belah kanan, belah kiri. Cuci tangan. Dan itu biayanya besar. Terus perak 2 perak. Alhamdulillah terus pandemi mah dicabut ya tadi paralon keran-keran lagi kembali aja ke habitat 34 PC. Sebelah sini apa namanya Iwan, sebelah sana apa. Dan di sana kita bikin lagi bangunan untuk tempat wudu akhwat khusus buat para ibu-ibu sepuh. Ada untuk duduk-duduk kanan di luhur paling gigi. Jadi disimetriskan sekarang WC di Papel, paling dia di Papel. Mungkin di Bandung belum banyak di masjid yang ada fasilitas WC di Papel, tempat duduk buang hajat di Papel, tempat duduk di Papel. Jadi roda aman, tapi kasut masjid. Nah, baitul mal menghimpun dana. Rasulullah menghimpun dana baitul mal, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hadiah dan pemberian-pemberian lainnya. Tampung di masjid. Insya Allah aman kan, bendahara masjid kan bagirnya. Ulah cuma menjadi bentuk syukur di masjid deh. Buka kenceleng ketua DKM, ngadain kenceleng ketua DKM, mengumumkan kenceleng ke ketua DKM. Manajemen modern terapkan di masjid. Transparan, kemudian spesialisasi dan sebagainya. Dan umat akan melihat itu ternyata. Insya Allah datangnya murudulnya lebih mudah. Sebab kepercayaan itu nomor wahid di masjid. Kalau masjid kita percaya, nomor rumah, nomor ambulan, nomor artos dan sebagainya. Kita unit ini Masjid Agung Al-Quran membuat BMM Baitul Mal Masjid. Ada kantor khusus BMM. Tidak boleh campur dengan yang lain. Cuma karena kita kekurangan SDM, jadi belum signifikan. Sebab di masjid itu, tatkala ada seorang aktivis kemudian bergabung di masjid, tidak bisa langsung wanipiro ngagajingna. Kita mendidik relawan saja dulu. Dan untuk membuat aktivis masjid, itu bisa dadak. Gak bisa tiba-tiba jadi aktivis masjid. Yang sekarang aktivis dari kecil sudah merapat ke masjid. Jadi sudah habitatnya, tracknya memang di masjid, dia dekat ke masjid. Itu yang jadi, kalau nggak dadak masuk aktif di masjid, sholat datang susah.
Oh, generasi muda sekarang di masjid. Gimana yang ramai anak muda di masjid hari ini? Subuh aki-aki, ini. Ya, maka masuk di Masjid Agung Al-Quran. Kita sedang membuat program, makanya membuat BMM yang dikomandani digawangi oleh Ustaz Dani Jailani nanti, termasuk akan berikan materi BMM Gemah Generasi Muda Masjid Agung Al-Quran. Saya bikinkan kantor, harus umur untuk buka kantor, dan itu dimodali. Dan jasa perak dua perak adalah kantor generasi muda, biar mereka betah di situ. So dunia mereka dan dunia kami yang umur yang kepala 7 beda, bahasa lagi beda. Alhamdulillah sudah difasilitasi dengan kantor Gemah. Tadi BMM sudah difasilitasi dengan kantor khusus, tempat parkir, kajian pepet juga, lalu kita bikin lokal khusus sebagian di situ ada ruangan khusus, kalian boleh improvisasi di situ. Baik ulama, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Oleh karena itu tim kalaupun tidak ada tim pencarian dana, harusnya kan ada 2 tim. Ada tim yang standby menerima dana tiap hari di masjid itu. Ada pada zakat, ada infak, ada sedekah. Lalu juga ada tim yang menjemput bola. Datang ke perusahaan, Bapak udah zakat belum tahun ini? Mau nggak dihitung zakatnya akhir tahun ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Jemput bola. Dan itu relatif kalau itu ditekuni berhasil. Jadi udah perempuan masuk ke antara jika buaya rumpulan bangsa kan gitu. Bikin laporan, kami biasa akhir tahun laporan di Nusa Ewu PKA 10 juta didugikan atas surat dana rezeki infak sedekah di bapak teh jadi ini. Dan untuk melanjutkannya mari kita bergabung bersama-sama. Terus dilakukan, ya tentu tidak bisa instan, nggak bisa instan untuk membangun dana di situ. Sebetulnya umat Islam menurut saya baik-baik asal kita bisa jurusnya. Di tengah-tengah musim hedonistik begini ada orang kasih rumah ke sebuah organisasi, ada wakaf tanah, ada wakaf kebun dan seterusnya. Tatkala dia sudah tumbuh kepercayaannya dan itu Baitul Mal. Dan ini belum kita kembangkan secara maksimal. Sekarang ini ada Basnas. Kalau tidak secara mandiri Baitul Mal, gabung saja ke Basnas Kota Bandung lewat bikin UPZ di masjid-masjid, termasuk di masjid kecamatan juga. Kemudian yang 3 masjid juga posisinya adalah Baitul Muamalah. Jadi masjid itu tempat kehidupan. Dari mana kita bisa menghidupi masjid, menghidupi kegiatan, menghidupi kesejahteraan pengurus, menghidupi masyarakat yang membutuhkan, yatim piatu, duafa, fuqara, masakin dan lain-lain. Bikin usaha di masjid boleh saja. Kita membangun koperasi syariah. Dan pakarnya ini hari ini sedang ingin jadi dai, Pak Dr. Arsyad Ardiansyah. Dia pakar koperasi syariah. Wakil Ketua Bidang Ekonomi di MUI Kota Bandung, sahabat saya dalam bikin koperasi masjid. Selama ini koperasi ada di masjid, tapi layahnya walayahud hirup denet baik terus. Saya bikin RAT, kemudian bikinkan kantornya koperasi. Kantornya ada 2, kantor toko warung kecil. Akhirnya kan untuk jual beli, untuk niaga tidak perlu ruangan yang besar. Meja wahidi ada di situ, komputernya atau laptop segala macam, online jutaan dan puluhan juta datang. Asal memang idenya yang jalan. Banyak kan anak muda sekarang kayak mendadak lewat bisnis online. Alhamdulillah. Menurut saya halal Pak. Kita bikin koperasi. Koperasi saya bagi 2 modalnya. 40% simpan pinjam, anggota boleh pinjam. Dan tanpa tambahan apa-apa, pinjam 2 juta, bayar di 2 juta.
anu 60% dipakai niaga, dipakai modal. Dari situ nanti dapat SHU. Sembako, elektronik, atau apa sih? Nah, menurut saya persepsi dakwah itu seperti ini gitu. Dakwah itu bukan ya pidato di mimbar, iya dakwah, lisan, orasi, diskusi, seminar, pelatihan, workshop dan lain-lain. Tapi yang real di tengah-tengah masyarakat dakwah adalah yang langsung terasa oleh masyarakat. So, menurut saya dakwah itu bukan hanya ceramah, bukan hanya tausiah, bukan hanya khutbah, bukan hanya, tapi juga memberi kesempatan kepada orang untuk bekerja dengan baik juga dakwah. Melayani klien atau konsumen dengan senyum yang ramah, wajah yang cerah itu juga dakwah. Memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat baik, memberi kesempatan kepada orang untuk bisa bekerja sehingga dia bisa sejahtera hidupnya lewat wasilahnya kita. Itu juga dakwah. Dan mesti bisa untuk itu. Tatkala kita manage dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan menurut saya untuk konsep keberhasilan sebuah komunitas, sebuah lembaga minimal 3 hal. Pertama, niat yang sungguh-sungguh. Bapak-bapak, ibu-ibu, niat sungguh-sungguh dia jadi dai. Dengan segala risiko. Jangan gambarkan seperti jalan tol Jagorawi, lempeng. Di sana di Balidong batur. Digugurin ke batur, bahasa binatang bisa sampai ke dai. Dan ini contoh teladan Rasulullah Muhammad SAW. Orang ngajak selamat, orang ngajak damai, meluruskan keyakinan dan akidah untuk tidak musyrik dan lain-lain, malah dicerca. Kenapa? Karena terganggu kepentingan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu yang lain itu, kecuali Abu Gosok mungkin tidak ada. Itu karena terganggu posisi dan gengsinya. Padahal Rasulullah itu tidak, mangga Anda jadi tokoh tetap saja, tetap Anda menjadi tokoh, tetap Anda menjadi raja, tapi Islam, kami ngawarkan Islam. Kalau tidak mau terus ada nantang, bayana kurang perang gitu. Jadi Rasulullah melakukan perang di Badar, di Uhud, di dimanapun yang dilakukan itu tidak pernah menantang duluan, tapi defense preventif. Datang ke satu kampung diutus tiru balik, ajak Islam dan seterusnya, malah kan nantang, malah kan ditewak, malah kan dibunuh. Bayana isu pakai itu orang sergaplah kampung mereka. Sebab berkhianat atas perjanjian. Jadi Rasulullah tidak ada perang dengan ekspansi menjajah juga Belanda ke Indonesia. Kalau Belanda ke Indonesia kan menurut kekayaan tak terhitung jumlahnya. Kemudian emot-emot mah tuh dendam orang teh kawalan teh. Berapa kekayaan yang ditarik oleh mereka dari Indonesia? Kita cintai. Berapa nyawa yang melayang oleh mereka? Pahlawan-pahlawan besar di di padan kita, para pendahulu kita dan seterusnya. Ya upah itu boga iman, atau boga Islam juga memang dendam terus kawalan dan seterusnya. Tetapi kita kan orang Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi itu kalau diposisikan dimanage dengan baik ini lembaga dakwah semata Mesir adalah akan bersinar ke mungkin RW lah, kemudian satu kelurahan, satu Baitul Muamalah, tempat kehidupan. Mereka yang tidak punya modal untuk usaha asal benar. Sekarang ini juga SOP-nya bagus itu Mas, disuruh heula, ditanya heula, dipoto, diminta rumah dan seterusnya. Tapi Andre manipulasi main. Dan seterusnya. Sehingga mereka masuk Islamnya itu, bergabung dengan Islamnya itu, betul-betul mantap dan aman. Apalagi jangan terlalu menggambarkan seperti kita naik kendaraan Bandung Jakarta tol Cipularang enak bebas. Tetapi di tengah jalan ada kerikil-kerikil. Mungkin dari dalam diri kita, mungkin dari tengah-tengah keluarga kita, atau mungkin dari siapapun. Apalagi hari ini umat Islam di Indonesia seperti apa? Berkeping-keping dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan
persepsi saya bahwa masjid adalah baitul muamalah. Bangunlah koperasi, bangunlah usaha. Apa masjid punya kompetensi, masjid punya ternak sapi, masjid punya ternak domba, masjid punya pabrik apa dan seterusnya. Jadi bukan sesempit ini sakit laporan keren dan sebagainya, tapi dikembangkan, dihibur potensi dan sebagainya. Baitul muamalah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam melancarkan dakwah itu luar biasa. Saya kira ini klasik dan sudah pada hafal semua. Dan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kita dulu yang kita dakwahi, kita mendakwahi diri sendiri. Dakwah membiasakan, membuat kultur. Sholat tepat pada waktunya, selalu bangun di penghujung malam, kewajiban baca buku tiap hari. Sebenarnya itu kalau tidak baca buku kering. Coba kalau baca buku tiap hari ada. Banyak buku sekarang, dan buku-buku Islam itu relatif kurang. Sisihkan 1 bulan rezeki kita untuk jalan-jalan ke para syahid. Ya kalau ada rada gede ke Gramedia rada mahal. Tapi di Palasari lumayan seperti itu. Dan itu bekerja. Ada perpustakaan di rumah. Dari mulai, ya tentu saja bukan perpustakaan kecil ya. Kalau rumahnya gede, korbankan 1 kamar buat khidmat di situ. Tong diganggu koci di jero, si mama cicing, incu cicing, kalau cicing, buku 2 jam 1 hari baca. Bukan dia, bukan sombong, tapi tak harus minimal. Karena saya berhadapan dengan Bapak, saya mewajibkan sehari 2 jam baca. Mulai dari Quran, hadis, dan buku-buku. Banyak buku-buku hanya sekarang yang tulisan-tulisan anak-anak muda itu bagus-bagus, hebat-hebat itu nanti. Mungkin pernah dengar Salim Afilah, coba baca buku tentang rumah tangga, tentang para pejuang, tentang sirah Nabi, tentang bahasanya, narasinya saya. Salim Afilah, anak muda, jauh dengan saya, tetapi saya berguru dengan bahasanya. Memberikan alhamdulillah itu wah betul-betul realistis. Ditarik dari mana, sehingga terbukalah kata pikiran. Kita di Laluas sedang membangun perpustakaan. Saya membimbingkan perpustakaan masjid Bandung. Di sebelah, kalau bapak-bapak masuk dari pintu atas, kemudian sebelah kiri itu sudah ada rumah kaca di situ. Mungkin ada 1/3 dari sinilah ruangan. Sudah ruangannya sudah selesai. Kemarin saya bangun hampir habis 50 juta. Kemudian sekarang tinggal rak. Ada yang menjanjikan mau dibangun. Kalau buku-buku beberapa toko sudah sok buku akan sangat sekali. Insya Allah bakal. Walaupun sudah musim medsos, menurut saya, dan tentu bapak-bapak boleh tidak sepakat, keputusaan itu, literatur itu penting. Bahasa buku. Dan di dalam kadang-kadang salah pencet kalau keluar malah jadi iklan. Dan sampai lengit tuh kamari. Belum lagi yang trouble, dijebur, wudhu di nasaku, dijebur, wah ribet. Atau murah, ribet. Tapi buku, susun buku-buku dengan baik di rumah, buat perpustakaan. Dan itu kekayaan buat dai. Menurut saya wajib baca itu. Tiap hari, tiada hari tanpa baca. Itu dai. Apa saja, termasuk paham-paham lain, nggak apa-apa kita tahu. Misalnya paham komunis. Saya juga termasuk. Sekarang banyak itu buku-buku yang dulu, peristiwa-peristiwa dulu, ayat di Pulau Buru, ayat di Nusa Kambangan, itu jadi buku. Dan itu fakta menurut mereka. Dan itu kita baca. Dan itu salah satu katakanlah boleh disebut musuh besar, boleh disebut
paham lain yang menggerogoti umat Islam itu paham komunis yang paling, dan komunis itu tidak pernah tidur. Yang kemarin Gestapo PKI yang 65 itu yang ditangkap itu hanya sebagian, dan itu hanya yang masuk struktur. Yang di bawah tanahnya nggak ketangkap. Yang dapur otak-atik kutipnya mengendalikan partai itu tidak ketahuan. Hari ini masuk ke berbagai macam lembaga. Dan dai mau apa kalau kita tidur, kalau kita diam, kalau kita ketinggalan baca, ya sudah kita dimakan mereka. Besok lusa kita masih begini. Coba anak kita, coba cucu kita, coba buyut kita 10-20 tahun yang akan datang. Dan mereka nggak pernah tidur. Oleh karena itu tidak terus salah disebut bahaya laten. Sementara saya habiskan sare cukup khutbah, saya sekali dan sebagainya. Cukup. Mereka berkomunikasi, menyiapkan dana, menyiapkan SDM, menyiapkan strategi, membuat jaringan luar biasa. Ini sebelum itu, dan Rasulullah menghadapi itu. Waktu mengumpulkan keluarga, kan belum apa-apa, dicarikan tak umpamanya. Mau nawan duit jadi Muhammad itu. Padahal apa yang disampaikan, kalimah la ilaha illallah. Mari kita berbuat maslahat, mari kita tidak melakukan zina, mari kita tidak melakukan maksiat, mari kita hargai nyawa orang. Lalu keyakinannya tauhid. 13 tahun Rasulullah di Mekah dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang hebat dan luar biasa. Dan tidak banyak yang masuk Islam. Bapak-bapak dikata di sejarah dibaikot selama 3 tahun sampai makan dedaunan. Undang-undang pembaikotan digantungkan di kamar. Orang Islam kalau ketemu di jalan tidak boleh ditanya, itulah detil. Kalau punya suami umat Islam ceraikan, punya istri umat Islam ceraikan. Kalau mereka dagang ulah di balanjaan. Lalu menurang dagang, menena kemudian belanja ke orang. Ya barang buruk, habis kekayaan, habis segala yang kelaparan. Lalu ditanggung di Syekh Abu Talib itu sampai makan dedaunan. Dah Rasulullah itu kan dai hebat, dai luar biasa, dai maha azim. Jadi tentu selintas kita bisa gambarkan datang dari mimbar ke mimbar, ya ekspresi, kopi agresi. Malah dulu mah waktu saya mulai belajar jadi mubalik diantar jemput dan sebagainya. Tapi dalam rangka menyebarkan Islam yang betul, dalam rangka menyebarkan Islam yang benar, dihadapkan kepada tantangan-tantangan. Upami ngiring harusnya yang tidak oleh angin luar kemana-mana. Dengan dalih saya harus menyesuaikan diri. Oleh karena itu harus pandai bersiasat, pandai buat jurus narasinya, kemudian waktunya. Tatkala niat sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu akan jadi dai hebat. Yang disebut sungguh-sungguh itu continue. Jadi terlentur kulukul usuk, telaas kusupak bangsa. Karena itu semangat ya, baca buku, selama silaturahim, ikut komunitas. Ya kalau kita semangat, cici dan itu sungguh-sungguh. Niati dengan ikhlas ingin menjadi dai. Tergantung kepada niatnya kan, apa yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi peristiwa hijrah ini menurut saya sangat membuat pelajaran yang luar biasa. Kan pada saat hijrah terbagi 3 sebetulnya para sahabat. Ada kelompok yang ikhlas, meninggalkan rumah, meninggalkan unta, meninggalkan kuda, meninggalkan kekayaan, bahkan meninggalkan keluarga, ikut bersama Rasul ke Madinah dalam sebuah perjalanan yang jauh tempuhnya tidak dekat, kurang lebih 450 km. Dari transportasinya tidak seperti hari ini. Dan mereka dalam keadaan genting dan dikejar. Siang mereka sembunyi di balik-balik batu.
So dikejar-kejar itu, ada yang ketahuan ditarik kembali ke Mekah dan jadi tahanannya, disiksa habis-habisan. Siang hari mereka sembunyi-sembunyi karena dikejar. Kan klimak terakhir rumah Rasulullah malam dikepung kiri kanan depan belakang, bahkan ada yang naik ke genting. Keluar hidup atau mati, tangkap Muhammad. Dan siapapun yang bisa mendapatkannya diberi hadiah 100 ekor unta. Allah biasa. Semangat pemuda-pemuda Quraisy. Saya ini nangkap, saya ini arbun, ahli-ahli tombak, ahli-ahli panah musuh. Tapi pada Rasulullah lewat di depan hidungnya tidak kelihatan. Yang pada Abu Bakar lalu pergi keluar kota langsung. Baru pada malam hari mereka melanjutkan perjalanan. Dan itu pun bukan jalan para niaga, jalan yang biasa dilalui oleh manusia, jalan-jalan tikus. Karena takut ketahuan. Ujungnya sampailah di Madinah. Ini perjalanan dakwah. Jadi saya berpikir pahit. Sebab hari ini juga kita ya mungkin selintas musuh orang akhirnya teka tinggal ini. Tetapi musuh ideologi, musuh strategi, musuh politisi dan wah nampak sekarang. Niat yang tancapkan dalam diri cing, sumarekan kena hati, sumara makan apa ya, yuksur ke dada jantung. Bismillah, saya ingin menjadi manusia utama. Siapa? Dai. Kuntum khairul ummah. Kalian sebaik-baik umat. Terima kasih. Kemudian yang kedua, punya program, punya perencanaan dalam dakwah. Jadi tidak gantung karena undangan. Menurut saya, mubalik itu, dai itu tidak ada rumus nganggur. Itu bukan pegawaian. Saya dulu karena saya dididik di PI, ya, itu belajar jadi mubalik. Kalau tidak diundang orang, kita mengundang orang. Kalau tidak diundang melaksanakan program orang, kita bikin program. Nah, kayak hari ini, Yayasan Amal Terbaik bikin diklat dai. Hari gini kan begitu kata orang. Di musim hedonistik seperti ini mau bikin dai. Tapi inilah jurus, inilah alternatif jihad bisa bilang. Kalau tidak diundang orang, kita undang orang. Kalau tidak kita mengisi acara-acara orang, kita bikin program, undang orang lain untuk bikin acara-acara di kita. Itu dai, itu mubalik. Dari mulai mungkin katakanlah yang paling sederhana ngajar ngaji, jangan dianggap enteng, ngajar ngaji itu mulia itu. Bersilaturahmi, bikin yuk komunitas, bikin yuk kegiatan supaya di lingkungan kita ini ada reang, di maghrib di Kaisah, di Nungara di Quran, udah beli. Ya, kadang-kadang sepi di maghrib di Kaisah, termasuk di Al-Quran, dan yang mudah beli dia masih susah. Itu balai kota, berarti itu toko-toko rumah makan, berarti itu ayo pas kopi ayat di belakang masyarakat relatif pada padat. Dalam masjid sarai ada takwa, ada apa di situ. Jadi maghrib bisa jembling ya. Kita dulu jadi begini ini didikan maghrib isya ngaji di masjid. Menurut saya ini modus. Walaupun tidak kita yang melakukan, generasi ring kedua dari kita. Katakan walaupun tidak bisa itu, ajar ngaji baru titi luar, limaan, juduhan, lama-lama banyak. Saya dulu masuk ke sebuah RW di Bandung ini, saya tidak ingin sebut RW-nya, ada 7 RT. Ke ayah masjid di mana? Elit Bandung Utara. Saya bikin inisiatif apa? Ngaji baru katakan daripada alumni saya ngaji di Mang Samu gitu. Ustaz kan disebutnya teh Mangnya. Bagaimana Mang Samu? Beda dengan guru matematika. Beda dengan guru piano. Ke guru ngaji pun Mang Samu. Amplopnya beda. Saya ngajar ngaji di Dago Tinos itu ada Profesor Pilino, Profesor Suardi, Profesor mereka bisa mengaji Quran, saya masuk ke situ jadi ngaji ke rumah-rumah.
Di rumah itu ayah guru piano, di dinya oge ayah guru matematika. Sana Senin piano, ada orang-orang kaya ya, orang-orang kaya dulu. Rebona matematika, saya Jumat sore gitu. Kadang-kadang ketemu berpapasan bareng-bareng. Pas awal bulan, kadang-kadang juga bareng diberi amplop deh. Beda amplop guru piano, amplop guru matematika, jeung amplop mang sahur. Jadi penghargaan ke ustadz itu ya, hari ini tidak, hari ini dihormati. Apalagi tahfidz Quran, ustadz tahfidz Quran ini. Dan saya juga sedang menunggu. Saya butuh tahfidz Quran muda di Al-Quran. Saya akan tabung nanti. Ini opat kan. Saya alumni Saitun, saya alumni Garut, saya alumni Babakan Ciparai, saya alumni apa tadi lagi? Apa ini? Asal mah si gugut deui. Ina apa deui. Nah, ya, jadi yang kedua bikin perencanaan, bikin program mangga. Itu mah baik perencanaan pribadi juga kan ada jenis program. Ataupun komunitas. Katakanlah komunitas Dai Badung. Tadi kan ada IDI, ada IKADI ya. Terus ada apa lagi? Program yang bisa menyentuh masyarakat, yang betul-betul terasa oleh masyarakat. Kalau di dunia kampanye dulu, walaupun saya tidak pernah kampanye, tidak apa legislatif. Apa namanya? Yang kahartos jeung karaos programnya. Nah, sudah karena 2 bulan nih dia bisa mencapai. Ternyata bisa apa sabar surat. Jadi di program itu memang harus terasa. Yang ketiga baru berbicara dana. Jadi niat yang kedua program yang praktis, kemudian baru dana. Dan insya Allah dana akan datang. Ini yang secara garis besar masalah bagaimana membangun lembaga dakwah yang namanya masjid yang paling strategis. Jadi kalau tadi kalian muslim dakwah utama, menurut saya dakwah yang paling utama itu di masjid. Oleh karena itu para dai mesti berkubu di masjid. Itu ayat dai utara ke masjid. Sebab tatkala tidak ke masjid, tatkala bolong tahajud, tatkala sunat rawatib belum bolong, bicara kita juga berat, jadi beban, tidak enak gitu. Tidak ada kaulan syadida, kaulan sakira, kaulan lainnya. Jadi kaulan teh mabur, ente nyentuh kena hati jamaah, tidak nyentuh kepada hati mereka. Jadi keluar dari hati pribadi akan nyambungnya juga ke hati. Keluar dari emosi, nabraknya karena emosi. Keluar tidak ambisi, karituna karena ambisi. Dan dai apa yang dikeluarkan lewat lidahnya, lewat suri tauladannya, lewat gerak geriknya, itu harus keluar dari hati. Hati yang bersih, hati yang bening, hati yang halus, hati yang bergetar selalu jujur dan selalu baik. Kan begitu sabda Rasulullah ya. Fungsi dan peranan hati. Ala inna fil jasadil mudghah. Fa idza salaha jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ingatlah wahai manusia, wahai kawan-kawan, wahai siapapun, bahwa dalam jasadmu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Fa idza salaha jasadu kullu. Apabila daging itu sehat seluruh. Tapi kalau faida fasadat dasar dulu. Tapi kalau segumpal daging itu sakit, maka sakit. Kalau dalam hati itu bersih, ikhlas, saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, saya ingin menyambungkan visi Rasulullah, saya ingin menyampaikan kalimat-kalimat tauhid dengan ikhlas tanpa apa-apa. Kan beda rezeki mah Allah bukan buruk. Dan ini harus yakin sebagai dai. Betana orang ini diberi ku Allah. Ikhlas ya. Mungkin tidak dari sini, dari mana dan sebagainya. Jadi ulah main tarif, kemudian main abrobna gede itu.
Berangkat saya wadi biru. Tidak gengsi, tidak materialis, tetapi ikhlas. Nanti Allah lupatan ganda lebih apa yang kita targetkan. Pak Ustaz, kalasan, abdi tenasar, satu suci tanah suci, barudak sarehat, itu kan bumi kosong, anak lihat bisa. Mana aku abdi balik dianggot tahfidz Quran, kan gitu. Sanes Jawa ukur rumah tangga dalam rangka Tibrasari dahan gede semata gitu. Itu kewajiban kita. Tapi kalau di dalam hatinya ada gengsi, di dalam hatinya ada ambisi, di dalam hatinya ada emosi, di dalam hatinya ya berpengaruh kepada semuanya, ke ucapannya, ke perilakunya, ke anaknya, ke segala macamnya dampaknya. Dan itu kan sumber perubahan. Kita ingin merubah watak manusia, ingin merubah pikiran manusia, ingin merubah mainstreamnya supaya maju, supaya Islam berkemajuan. Jadi agen perubahan bisa. Kalau bapak ibu bergaul selama 3 hari dengan seseorang, lalu bicara tentang Islam, bisa berubah gitu kita. Tapi memang harus niatnya yang bagus, caranya yang bagus, narasinya yang bagus, waktunya juga yang bagus. Kan ada cuci otak. Dan dai harus bisa mencuci otak orang. Tadinya tidak musyrik menjadi tauhid, tadinya tidak kafir menjadi muslim, tadinya tidak sholat menjadi sholat, tadinya belang betong menjadi rajin, tadinya tidak tahajud menjadi tahajud. Tugas kita. Dan tugas itu akan sampai dan itu akan diturun di pembelaan orang. Saya ditata tahajud, orang serangan tara tahajud, rekumaha itu dengar nama dan tenang hati orang. Ini yang utama menurut saya. Jadi mulailah dari diri kita. Dan mulailah dari hari ini. Saya kira sudah berjalan. Dan mulailah dari yang kecil, yang sederhana. Jangan terlalu mimpi ingin jadi mubalik bukan. Itu mah alami lah itu. Alami dan akan menjadi besar dengan sendirinya. Nah oleh karena itu saya ingin mengajak terutama lewat Masjid Al-Quran. Saya kira tadi Pak Saleh Muslim sudah menyampaikan tawaran. Mari kita berlanjut berkomunikasi, bersilaturahim, ada program lanjutan. Bukan hari ini kita duduk bersama-sama di sini dan hari ini yang terakhir. Sudah pernah ngayung dari. Jadi ada program tindak lanjut. Continue. Iya. Dan Bapak, Ibu, teman-teman semua, mari berbetah di Masjid Al-Quran. Saya ingin mengajak, jangan menjadi orang asing di masjid ini. Ini kewajiban kita semua. Masjid pemerintah daerah. Saya diamanati oleh Bogala Lakon supaya makmur, supaya cerah, supaya bermanfaat, supaya bermaslahat, supaya membahagiakan orang di masjid. Jangan menjadi tamu di sini. Maka hari ini sudah hampir ada 30 komunitas yang bikin jaringan dengan kita, termasuk Ansar Muslim. Susulnya majelis taklim ibu-ibu, anu seragamna kuning, anu seragamna biru, anu seragamna pink, anu seragam macam-macam, mangga sok. Anu komunitas umroh, anu komunitas grup motor ya tilu, biker tauhid, biker semua ada, biker brotherhood, sok jadi ya MTKD sponsornya itu. Jadi di sini ada MTKD ya, majelis taklim apa Bu? Konversi dunia sudah berangkat 3 tahun dan boga ijazah dan seterusnya, berkumpul alumni di masjid dan saya sambut dengan senang hati. Sok Bu Bapak. Yang penting jangan ada aliran sesat masuk ke sini. Oh. Bios beli di dia yang simpatik ya. Ahmadiyah no. Kamu aliran dari Jibril antara itu.
Jadi masjid. Komunitas siapa pun bangga. Anak muda, orang tua, ini, ika-ika. Persib, Persija, PSMS, maka saya tanggung di sini teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman ada tuh tadi malam mabit, salah seorangnya adalah salah seorang pengurus NU Kota Bandung, Wahyu Afif. Antum ceramah. Kemudian dari Muhammadiyah, dari Persib, maka dari Al-Wasliyah, dari PUI, maka di sini tidak ada bicara wilayah khilafiyah. Bicaralah ukhuwah sesuai dengan namanya. Bicaralah persatuan, bicaralah kesatuan, bicaralah kebersamaan, bicaralah solidaritas, bicara Quran, hadis dan urusan-urusan ilmiah. Maka kita di habitatnya masing-masing. Anda boleh aktif di partai di luar, maka ada nama habitat calon anggota dewan atau di mana tapi masuk ke luar. Mari kita bangun sebuah ukhuwah Islamiyah. Saya termasuk yang suka termasuk gangguan dai. Ya, saya besok. Saya kira saya hanya garis besar saja, saya hanya kapital selekta saja. Mungkin sistematikanya dan rujukannya tidak begitu ini. Tetapi tentu saja sebuah kebanggaan. Bapak-bapak silakan berkhidmat, bertetap-tetap ini masjid kita, bukan masjid yang lain. Mari kita makmurkan, mari kita suburkan. Fisik mah insya Allah lah, mari rok-rok, gagah, megah, indah, tempat strategis, akses angkot dari mana-mana datang, apalagi membawa mobil dan seterusnya. Tetapi kemakmurannya harus kita bangun. Soalnya pun kosong dia jadi rumah uka-uka. Kan banyak setan juri, setan di rumah di mesin di rumah, tiba-tiba diasupkan ke pasaran dan gitu ya. Kenapa? Karena tidak makmur masjidnya. Tapi kalau masjidnya makmur dengan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan lantunan ayat Al-Qur'an kabul karena itu. Dan masjid di tempat yang betah dan tumanina, nikmat. Jadi jangan pelampiasan frustasi dan kegalauan saja datang ke masjid. Memang ada macam-macam orang datang ke masjid. Di imah rudet, tanggal bulan ke sekolah, baru dah kerewel itu hari ke masjid. Atau di imah pusing lebar lagi, warung lagi, tukang jeridit lagi, hari ke masjid. Jadi masjid itu bukan tempat pelampiasan. Itu positif, tentu bagus daripada lari ke terminal ya. Tapi masjid bukan untuk. Atau memang ada yang tumbuh sebuah kesadaran bahwa saya akan berkhidmat di rumah Allah, di masjid. Ya tentu saja lah latar belakang pada itu mah urusan masing-masing ya. Tetapi tatkala masih di masjid tentu saja kita ingin berlaku etika masjid, akhlak masjid. Dan masjid adalah rumah Allah, bukan tempat yang sembarangan begitu saja. Tempat itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf karena tidak tersistematikanya dengan baik, tidak terwujudnya dengan baik. Tetapi saya ingin sesuai dengan fungsi dan posisi saya, kita jadikan masjid sebagai sumber dan sentral lembaga dakwah. Tidak ada sejarahnya Islam jaya dari kantor, jaya dari DPR, jaya dari istana, jaya dari terminal Mokomo. Tapi sejarah membuktikan, boleh baca dalam sejumlah kepustakaan yang hari ini ada, Islam jaya dari masjid.